Gak sholat ora apa-apa, sing penting dengan sesama manusia itu baik. Sekarang sholat itu hubungannya manusia dengan siapa? Dengan kok bisa panjenengan atau ada orang mengatakan ambek Allah gak apiku gak apa-apa, sing penting ambek sesama manusia? Halo? Logika duki pundi niki? Bagaimana kita dengan Allah yang menciptakan kita elek ora popo, sing penting ambek sesama manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama belajar memahami tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan agama ini. Dan perlu kita sadari bahwa mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu bagian perkara terpenting. Bagian perkara terpenting di dalam kehidupan ini. Sebab antara agama dengan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sebuah doa yang sering kita baca, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Di dalam doa itu kita minta kepada Allah agar kita diperbaiki urusan agamanya. Ya Allah, perbaikilah urusan agama saya ini. Itu doa kita. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah urusan agama saya ini. Allati huwa ismatu amri, yang mana agama itu merupakan penjaga dari semua urusan saya. Nah, itu isi doa yang kita baca. Ya, di mana agama itu penjaga dari semua urusan saya. Artinya apa? Seluruh urusan kita yang ada dalam berkaitan dengan dunia ini itu nggak bisa dipisahkan dengan urusan agama. Artinya kalau agamanya bagus, maka urusan dunianya juga akan bagus. Karena agama yang baik itu akan menjaga semua urusan dunianya dia. Itu. Maka itu kunci. Itu kunci. Kenapa kok kunci?
Agama itu kan pemahaman dan keyakinan dan amalan. Itu agama. Agama itu pemahaman, keyakinan dan amalan. Itu agama. Coba kita simak. Pemahaman, keyakinan, amalan. Amal seseorang baik tidaknya ditentukan oleh apa? Keyakinannya. Nek keyakinannya bener, amalnya mesti bener. Sakitipun paham ini. Nek keyakinannya bener, amalnya mesti bener. Keyakinan itu bener kalau pemahamannya bener. Karena keyakinan itu berasal dari mana? Pemahaman. Nek pemahamannya salah melahirkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah akan melahirkan perbuatan yang salah. Sampun ini, ya sama dengan orang-orang takfiri. Orang takfiri ini pokoknya bedo korawae kafir. Nah, termasuk teroris nggak tahu ini ciptaan dari mana, munculnya dari mana. Tahu-tahu ujuk-ujuk menyatakan diri sebagai mujahid. Nah, gitu. Ujuk-ujuk menyatakan dirinya sebagai mujahid, orang yang sedang jihad di jalan Allah. Coba, dia melakukan perbuatan teror itu dari mana? Keyakinannya. Karena meyakini begitu beragama yang benar itu. Lah keyakinan itu berasal dari mana? Pemahaman. Karena pemahamannya salah melahirkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah melahirkan. Nah, jadi nggak bisa dipisah antara kehidupan dunia ini dengan agama. Makanya kula mbak sampean kita lihat dari sebuah pernyataan Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu pernah dawuh ngeten. Inna hadal ilma dinun. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Artinya agama itu adalah ilmu. Nanti. Fandur amman ta'khuduh katanya. Karena ilmu itu agama dan agama itu ilmu, fandur kata beliau, perhatikan. Perhatikan, simak dengan baik. Simak dengan baik. Amman ta'khuduh, dari siapa engkau mengambilnya? Dari siapa engkau mengambilnya? Kenapa sumber pengambilan kok diperhatikan? Karena sumber pengambilan itu melahirkan pemahaman. Dari mana kita pemahaman siapa yang kita pakai? Sakitipun paham ini. Makanya kalau memahami agama niku kalau tidak di atas sunnah pasti akan kebablasan dari dua sisi. Satu, sing keras kebablasane kerase, sing lembut kebablasan. Nah ngono. Engko iblis-iblis niku duduk musuh akhirnya dadi bonus ngono. Iya. Kekafiran nggak boleh, ada ngomong kufur tuh nggak boleh. Gimana ini? Ya. Ini kebablasan lembut lah, sing kebablasan kasare, pripun? Gini ikut ini itu. Ada kelompok-kelompok radikalisme, fatwa-fatwa yes pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara mutlak. Tidak ada kaidah-kaidah di dalam orang kafir itu musuh kita semuanya, bunuh di mana saja kita temukan. Ya rusaknya agama dipahami katasnya tadi. Dipahami dengan pemahaman sendiri. Makanya diperhatikan kata beliau, fandur amman ta'khuduh, maka ambillah, perhatikanlah dari mana engkau mengambilnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kita
tentang al-adab. Tentang al-adab. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang adab, bahwa adab kemarin ada 3 macam. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, dan adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi adab kepada sesama manusia. Nah, kemudian adab di sini ternyata banyak sekali, Pak. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita kepada Allah Tabaraka wa taala, ya, yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah a'dhamul adab. Perhatikan. Pernah dengar nggak kalimat begini, Pak? Masih aku gak sholat ora apa-apa, sing penting ambek tonggo teparu api. Pernah dengar kalimat ini gimana? Masih sholat gak apa-apa, sing penting kita itu dengan sesama manusia baik. Tinimbang sholat tapi ambek sesama manusia, iki kalimat ke perbandingannya nggak pas, Pak nih. Coba jenengan renungkan, seandainya diambil dari satu sisi pun tetap salah ucapan ini. Damel perbandingannya juga salah. Simak yang pertama, gak sholat ora apa-apa, sing penting dengan sesama manusia itu baik. Sekarang sholat itu hubungannya manusia dengan siapa? Dengan, kok bisa panjenengan atau ada orang mengatakan ambek Allah gak apiku gak apa-apa, sing penting ambek sesama manusia? Halo? Logika duki pundi nih? Bagaimana kita dengan Allah yang menciptakan kita, elek ora apa-apa, sing penting ambek sesama manusia? Kalau perbandingannya tinimbangannya sholat, tapi iki perbandingannya salah. Karena nggak mungkin kita ini berbuat baik dengan Allah dan berbuat buruk dengan manusia. Itu nggak benar juga. Gitu. Perbandingannya mestinya nggak begitu. Kalimatnya mestinya tidak demikian. Sakitipun pahami. Tidak dipungkiri. Ada sebagian orang yang hubungannya dengan Allah sangat baik, cintanya kepada Allah sangat luar biasa, hubungannya dengan Allah sangat harmonis, mendalaminya, hanyut di dalam ketaatan kepadanya, namun tidak memperhatikan hubungan dengan sesama. Ini juga tidak benar dalam sorotan kacamata syariat. Sakitipun paham ini, dengan orang tuanya tidak bagus, dengan kerabatnya tidak bagus, dengan masyarakat lingkungannya tidak bagus. Ini jelas tidak dibenarkan menurut kacamata iman. Ya, ini tidak dibenarkan menurut kacamata syariat. Tidak dibenarkan. Namun kalau kemudian ada seorang mengangkat tema seperti tadi, ya walaupun gak sholat gak masalah, ya. Sing penting kita dengan sesama manusia, maka kalimat ini juga bukan kalimat yang benar. Kalimat ini termasuk kalimat yang salah. Jelas? Ya, hubungan dengan Allah itu harus didahulukan karena Dia itu pencipta, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Lalu bagaimana kita tidak bersikap baik kepadanya? Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, lalu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, an ya'buduhu mutlaqan fi kulli hayati. Ya, an ya'buduhu bi wahdatillahi ta'ala mutlaqan fi hayatihi. Menghambakan diri ya, dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak. Menghambakan diri
dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak dalam setiap kehidupan. Nah, ini menghambakan diri dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak dalam seluruh kehidupan. Ini yang pertama. Dan inilah ibadah tertinggi, kedudukan tertinggi yang diraih oleh manusia. Apa, Pak? Ketika seseorang bisa meraih kedudukan al-abdu. Pripun? Ketika seseorang mampu meraih kedudukan al-abdu. Apa itu al-abdu? Saya adalah hamba. Itu kedudukan tertinggi. Memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah kita nanti, Pak, kalau kita kaji dengan baik, itu kita menempatkan diri, memposisikan diri itu sebagai hamba, itu puncaknya. Coba kalimat talbiyah yang kita ucapkan di dalam haji ini napa? Gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isine apa? Isine napa, Pak? Loh. Ayo. Isinya apa ini? Penghambaan. Makanya kalau jenengan mari haji karo plete jelas gagal ini, kumpul. Jelas gagal sudah. Anda belum belajar tentang haji itu. Haji itu penghinaan diri, Pak. Menghinakan diri datang kepada Allah. Makanya menggunakan pakaian ikhram. Sebuah simbol apa? Simbol bahwa semua atribut dunia ditanggalkan. Jadi kan mau jadi apa? Presiden. Kalau sudah haji pakai baju apa? Jaket, jas, rompi. Enggak. Taruh semua atribut dunia ini. Letakkan semua atribut dunia ini. Gunakan pakaian penghambaan. Pakaian itulah yang kau pakai menghadap kepada Allah kala itu. Itu simbol. Jelas ini? Itu simbol. Pakaian penghambaan. Karena pakaian itu yang Anda pakai nanti menghadap kepada Allah SWT. Makanya kan disyariatkan tidak berjahit. Nah, kelambi kula mbak sampean menghadap Allah nanti juga enggak berjahit, Pak. Diuntel-untel, dipotong jenengan dengan saya ini. Sadar dengan itu? Kan menggunakan kalimat itu. Makanya kalau kita renungkan, ini adalah baju penghambaan untuk menghadap kepada Allah. Kita itu dalam rangka memenuhi makanya kalimatnya labbaik. Artinya apa? Nah, ini sing bahaya ini. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah panggilan. Hari itu kita memenuhi panggilan Allah untuk beribadah dengan menggunakan baju penghambaan itu. Besok kita pun menggunakan baju penghambaan juga memenuhi panggilan Allah. Bukan untuk beribadah, tetapi untuk menerima balasan ibadahmu. Jadi kita memenuhi panggilan Allah dua kali. Pertama memenuhi panggilan Allah dalam rangka beribadah untuk penghambaan diri kepada Allah. Panggilan yang kedua, siapkan diri kita. Sehingga kandungan isi talbiyah itu mentauhidkan Allah. Jelas nih? Beribadah hanya kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik.
wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Ku penuhi panggilanmu, zat yang tidak ada sekutu baginya. Innal hamda, segala pujian, wan nikmata, seluruh kenikmatan, laka wal mulk, dan semua kekuasaan itu milikmu ya Allah. Terus sampai punya apa? Punya apa kita? Itu ucapan kita yang kita lafadzkan di dalam talbiyah. Dan itu sejalan seterus sampai kita sampai tanah haram nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala pujian milikmu, segala nikmat milikmu, segala kekuasaan milikmu. Lalu kita datang sebagai siapa? Pertanyaannya Pak, rumongso jadi hamba? Itu yang menjadikan kula mbak sampean haji ping swidak jarang tetap kaku hati ini. Itu yang menjadikan kita tetap congkak ketika haji, gagal menunaikan kewajiban dengan baik ini. Haji ini mboten sah, hajinya sah hajinya. Tapi kegagalan kita untuk menjadi hamba ini. Jelas ini? Makanya nggak khusyuk, dikatakan mabrur. Apa sih jenengi mabrur nih? Nah, mulai bingung lagi nih. Albir. Albir itu apa? Kebaktian. Mabrur, orang-orang yang sukses berbakti kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ciri-cirinya? Oh kan? Coba kita buka surat Al-Baqarah. Ini, kalau kita mabrur, kita punya sifat-sifat ini nanti. Nek durung berarti ya ditandani mana haji ini. Al-Baqarah ayat 177. 100 berapa? 77. Itu sifat-sifat orang yang mabrur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wa ulaika humul muttaqun. Ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka
itulah orang-orang yang bertakwa. Ini al-mabrur itu. Allah katakan apa? Laisal bir. Seseorang itu tidak bisa mencapai pada sifat albir, sifat mabrur. Ya. Bukanlah yang dikatakan mabrur, orang-orang yang berbakti itu orang yang kalau sholat sekedar menghadap ke kiblat. Bukan sekedar itu kata Allah. Namun albir, kebaktian, puncak kebaktian adalah satu. Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Dua, yang beriman dengan hari akhir. Ini saja kalau dikupas, Pak, Masya Allah. Gak ada orang beriman dengan hari kafir, tanda tangan palsu, ngomong kaku, ngomong gedebrus, ngomong gak mungkin gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman dengan para malaikat. Itu konsekuensinya juga dalam. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab. Masa orang mabrur nggak pernah baca Quran? Nah, yang kelima, beriman dengan para nabi. Yang keenam, perhatian dengan anak yatim. Ngapunten, setahun biasanya kita jatah jalan-jalan dengan anak yatim berapa kali, Pak? Dalam setahun berapa kali? Satu kali, tiga kali. Oh enggak, dua kali. Enggak juga, satu kali. Pak, anak yatim bukan cuma dikasih makan. Ayat-ayat tentang anak yatim itu minim membicarakan tentang makanan. Yang paling banyak apa? Memberikan sesuatu yang nggak didapat oleh mereka. Kasih sayang. Ajak anak yatim main-main sama anak jenengan. Suruh panggil bapak hari itu jenengan. Seweneng, Pak. Panggil aku bapak saja sudah. Dan untuk bapak wong akeh anak yatim. Panggil bapak, biar seneng dia. Ajak main-main, ajak jalan-jalan. Ada sesuatu yang itu yang nggak didapat. Bukan cuma ngasih makan di panti asuhan, bukan. Jadi nggak lihat ayat-ayatnya, ada yang menyatakan memberi makan itu. Satu dua dalil memberikan makan. Yang paling banyak apa? Jangan kamu hardik, jangan kamu hardik, jangan kamu hardik. Kan begitu kan? Apa itu? Sikap itu yang nggak didapat. Makanya kadang-kadang kalau kita punya tetangga yatim, kaya, wis kan sing ngurusi jelas pun. Halo? Nggih mboten? Karena salah memahami. Makanya kenapa anak yatim nggak boleh dapat bagian zakat? Karena bukan itu urusannya. Ini yang kadang-kadang banyak nggak memahami. Ajak jalan-jalan, ajak ke rumah, yuk makan di rumah, jemput. Jangan anak yatim, ngundang anak yatim, wis ngundang soro. Nah, antri di foto bisa. Cik sorone dadi anak yatim ini. Menerima bantuan di cik sorone lembek sampean itu. Muliakan mereka. Banyak kekeliruan-kekeliruan ini harus kita perbaiki, Pak. Ini keliru ini kita. Tumekong, ngerti tumekong jenengan. Ya Allah, jangan kalau kita muliakan anak yatim, jemput panjenengan muliakan dia. Dimuliakan. Saya dulu waktu di yayasan di Saudi, di Bogor itu ada yatim jenenge yayasan untuk anak yatim. Masya Allah, kayak kerajaan, Pak. Panti itu kayak kerajaan, Pak. Jalan dikasih karpet merah untuk anak-anak yatim. Syekhnya itu kalau ada anak yatim itu dirangkul semuanya. Ada anak baru digendong dari mulai mobil tuh, Pak. Dikenalkan, ayo adik-adik ini Abi punya anak baru. Ngono, Pak. Abi namanya, manggilnya siapa? Bapak punya anak baru. Ayo kita punya saudara baru, dikenalkan. Seneng anak-anak tinggal di sana. Dengan saya itu ngalang-ngali bapak ide. Sudah lupa kalau nggak punya ayah. Kenapa? Karena sudah punya sosok seorang ayah.
Nah, ini yang hilang kita ini. Makanya saya tanya tadi itu, setahun kira-kira kita gandeng anak yatim bareng-bareng ngejak guyon sehingga cerah, wajahnya terhibur, kelalai kan, dia lalai bahwa dia tidak punya ayah. Itu kapan? Berapa kali? Bun, ini yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa atal mala ala hubbi dawil qurba. Sifat mabrur. Sifat mabrur yang ketujuh apa? Memberikan harta sing disenengi kepada kerabat. Halo? Bukan cuma memberikan harta, tapi memberikan harta yang biasanya kalau kita ngasihkan yang gimana? Sing nggak disenengi, itu luar biasa jeneng. Ya, dipilih sing nggak disenengi. Wa atital kurba, ya. Memberikan harta yang dicintai itu kuncinya, Pak. Kok bisa? Nanti apa enggak berat? Nah, beratnya di situ berarti kita lebih besar cintanya kepada yang diberikan dari apa yang dia berikan. Makanya nanti ketemu poin ini wonten gini surat Al-Imran ayat 92. Coba dibuka dulu. Al-Imran 92. Nanti kita kembali ke ayat 177 ya. Ya. Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Masya Allah. Kamu belum bisa sampai pada puncak kebaktian yang sempurna. Tapi kita kan sudah rumangsa sempurna di tengah masyarakat. Sudah rumangsa soleh di tengah orang. Padahal berbuat apa-apa dalam kebaikan ini. Makanya ini yang kita takutkan apa, Pak? Yang kita takutkan kalau kita sudah kegedean rumangsa ini, kita terjebak pada talbisul iblis, perangkap setan yang paling mengerikan. Apa itu? Al-amani, angan-angan kosong. Jadi salah satu perangkap setan untuk jerat manusia dari kalangan orang-orang soleh itu apa? Al-amani, angan-angan kosong. Rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni apik. Paham niki? Rumangsa dadi wong soleh ning adoh teko kesolian. Itu al-amani namanya. Jadi al-amani itu angan-angan kosong yang dibangun oleh setan dalam pikiran seseorang, terutama orang-orang yang menganggap dirinya soleh tadi itu. Jadi ono kelas dhewe setan niku, Pak. Jadi kelasnya orang soleh kok dikai setan-setan sing rodok soleh. Ya, akhirnya dikasih gambaran-gambar, oh saya sudah soleh, saya sudah baik ini. Coba kita lihat ayat ini kita sudah masuk belum kira-kira? Al-Imran 92 masuk sudah belum? Sampun masuk kita belum? Artinya kira-kira kita ini katut napa mboten? Ngeten lho. Laisal bir, kata laisal bir. Seseorang tidak bisa mencapai kebaktian yang sempurna, kesolian yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, iman yang sempurna, sampai hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian mampu memberikan sesuatu yang lebih kamu cintai. Nyambung dengan surat apa tadi? Pun saat ini dilakoni sempurna ya nggak mungkin Pak kita ini bukan makhluk sempurna. Ayo belajar mulai enggak. Contoh, besok ada donasi pengumpulan baju layak pakai. Nah, sing dikekno sing wis mengkeret. Sarung sing ngepir ngoten ya. Lengan sing wis gak bedah sese. Iku jenenge mboten sedekah, nitip buak, Pak. Saya pengalaman beberapa tahun, 5 tahun terakhir saya tidak menerima baju bekas.
Ustaz niki wonten bayi enggak, nyar mboten. Mboten ndak. Tapi niki tasih saya moh pokoknya nyar. Walaupun 75.000 dek nyar 50.000 ora apa-apa sing penting nyar. Kenapa? Pengalaman saya, Pak. Selama dalam baksos di lapangan ada gunung meletus, ada macam-macam. Kita kumpulkan. Nah, itu kita enggak langsung kita kirim, Pak. Kita survei dulu. Kita survei. Masya Allah. Kita dapat pertama setoran itu 7 karung. Sing layak itu 2 karung. Sing 5 nitip. Nitip apa? Buah. Lawas kena jelas itu. Sarmuko. Sarung mukena baju koko. Kita singkat sarmuko. Lah ini celana dalam lho katut ngono lho. Lah ya kebangetan to. Ngono berkali-kali kan berulang-ulang. Celana cekak katut. Ngene iki lho dikirim nang ndi. Astagfirullah. Makanya saya sudah tak ketati 5 tahun terakhir enggak menerima yang baju bekas. Pokoknya nyar menaku. Tapi ini enggak nyar mboten? Enggak, nyar menaku. Trauma, Pak. Trauma CD memang. Allah. Masa sama kayak situ sing nyar gak iso. Ya, itu bagaimana kita itu loh. Makanya prakteknya ayat ini kayak apa? Ulama-ulama dulu itu kalau ngaji niku mboten cuma ayat itu sampun paham. Pernah ada seorang ulama itu membaca Al-Maun itu sampai 1 bulan dikaji. Enggak pindah-pindah. Sampai santri niku blenger, Pak. Begitu sudah 1 bulan, ya Syekh, apa kita nggak ada tambahan materi lain? Kenapa? Ini kan insya Allah sudah 1 bulan kita baca Al-Ma'un. Oh, kenapa memangnya? Enggak, barangkali kita butuh ilmu yang lain, biar pendalamannya, biar wawasan ini luas. Ke Al-Ma'un saja. Sudah hafal tak kamu? Sudah. Nah, sudah ngerti maksudnya? Sudah. Apa maksudnya? Anak yatim, sudah kamu amalkan? Belum. Wacon saulan kas. Apa sih arti Al-Ma'un itu? Makanya bulan yang lalu kan sudah saya sampaikan ke jenengan. Kapan terakhir kali jenengan masuk ke rumahnya orang miskin? Jawabin apa? Al-Ma'un kan ini? Sudah diamalkan? Begitu juga hari ini kita tanya, setahun berapa kali kita jalan-jalan sama anak-anak yatim? Kita jemput ke rumahnya, kita bawa jalan-jalan sama anak-anak kita, makan bareng bersama mereka. Itu kemuliaan yang harus kita dapatkan. Itu keagungan yang harus kita terapkan. Ojo mikir wetenge dhewe ae. Kalau sekedar ngasih makan, itu enggak ada ujian yang lebih berat. Ujian yang berat nanti kalau kita membawa anak yatim keluar, itu biasanya rotok ndablek arek, Pak. Di situ jenengan kali kalau diuji nih. Kenapa? Karena enggak ada yang membimbing, enggak ada yang mengarahkan. Hidupnya los, hidupnya bebas, hidupnya merdeka. Enggak ono sing noto. Yang manggil nak enggak boleh begitu. Nak sini nak sama hati. Enggak ono sing ngono. Itu yang diharapkan suara itu dari anak yatim. Makanya kadang-kadang rotok ndablek supaya ada yang ngereken gitu. Makanya kan ayatnya fa ammal yatima fala taqhar. Adapun dengan anak yatim jangan kamu hargai, jangan kamu bentak. Kenapa? Ndablek biasanya. Itu untuk mendapatkan perhatian, tapi orang-orang di sekitarnya tidak memahami apa yang dibutuhkan. Ayat sudah mengingatkan, fa ammal yatima fala taqhar, fa ammal yatima fala taqhar, itu berkali-kali di Al-Qur'an itu. Cuma kita kurang respon jadi seseorang dalam memahami. Sampun, kita kembali surat Al-Baqarah membahas tentang al-mabrur. Sifat-sifat mabrur. Jadi yang keenam memberikan harta kepada siapa? Harta yang disenangi kepada kerabat. Kepada kerabat yang tidak mampu, ya. Kemudian yang ketujuh kepada anak-anak yatim. Ayo diagendakan itu, Pak.
Ya keluarga pribadi yang dolek anak yatim sapa sing kita kenal, kita bawa beberapa anak untuk keluar bareng-bareng makan. Cari yang di masyarakat kampung kan banyak sekarang anak-anak yatim yang tidak ditampung di panti asuhan. Itu diajak. Sewenang Pak masuk. Tapi memang ujiannya itu berat. Beberapa waktu yang lalu kita ngajak anak di Sedati sana. Terakhir musim corona itu. Jadi ada 3 anak Pak masih kecil-kecil. Ya Allah. Nah, 3 anak ini ditinggal bapaknya dalam 3 bulan. Yang pertama ibunya, jarak 3 bulan bapaknya meninggal dunia. 3 bulan kehilangan 2 orang tuanya ini. Nah, kerabat-kerabat terakhir waktu pulang dari saudara bapak, dari saudara ibu tidak satu pun siap untuk merawat anak ini. Akhirnya para pentakziah yang datang ke rumah itu ditawar di sini nggak ada panti tahu. Lah qadarullah yang datang itu orang Nasrani. Ada, cuma kami pantinya orang Nasrani. Berkenan tah, wis enggak apa-apa dititipkan sing penting ana sing ngerawat. Akhirnya dirawat sama teman-teman Nasrani. Nah, masjid dengar karena ini wilayahnya masjid, maka dirunding sama masjid. Alhamdulillah dikasihkan lagi ke masjid. Nah, akhirnya selama di masjid kita tampung, kita carikan tempat penampungan. Subhanallah. Anak ini memang nggak ngerti, saya belum ngerti kalau bapaknya meninggal itu dorong jenenge arek cilik-cilik, Pak. Jenengan bisa gambarkan. Yang paling terasa apa? Kalau malam, Pak. Kan beda jenengan dengan saya kalau malam kan dampingin anak-anak, jak ngobrol. Ini yang nggak didapat. Bangun, ya bangun karepe dhewe. Nyeluk arek-arek, Pak, iya. Nyeluk bapak, arek sing joko-joko nyeluk bapak, ya minder. Itu yang nggak didapat. Itu yang nggak mereka peroleh. Maka maukah kita berada di sampingnya untuk disebut kalimat itu kepada Anda? Dan berbahagialah kalau memang memungkinkan Anda punya kesempatan, kita punya kesempatan untuk itu, berbahagialah. Berbahagialah. Terus kalau kamu sulit manggil aku, manggil Bapak aja. Saya senang dia. Bapak angkat kan bisa. Ya, jangan risih mendapatkan panggilan itu. Ini yang tidak dapat oleh mereka, yang nggak diperoleh oleh mereka. Coba diajak anak-anak main kemana? Ke Ponbin atau ke Taman Safari. Nggak usah ke Taman Safari lah. Kita dihinakan di sana. Mending ke Ponbin Surabaya. Jelas menungsane, jelas kewane. Ke Taman Safari, kula mbak sampean sing dikerangkeng, kewane sing bebas. Nek di Ponbin jelas kewane sing dikerangkeng, kula sing bebas. Taman Safari mboten, kita yang terbatas ya. Gak oleh lapo-lapo malahan. Ya, nek di Ponbin Surabaya kan jelas ya kan ya. Binatangnya di kerangkeng, menusane sing bebas jalan-jalan. Kita datang menonton. Lah kita di Taman Safari kita yang ditonton. Ngono iku sampean buang gawe orang ngatu-ngatu. Aku terhina, Pak, aku terhina. Moh, ojo rene maneh. Tak kaploki sampean rene maneh. Lah kita datang ditelok. Oh, ono sing teko. Lah untung gak diuncali kacang ngoten iki. Dikerangkeng, tangan ditokne ora oleh kok. Pemane ndase. Wong tangan tak tokno, ini enggak boleh. Kudu ingip-ingip, ya Allah, tersiksa ngene kok dibanggakno gitu. Enak ning Ponbin Surabaya, jelas ketok melok-melok kewane. Kepingin nang gajah, ndelok gajah, kepingin unta nang unta, nek perlu nuai unta. Nek ngin Taman Safari ora iso. Wong sampean sing dikerangkeng. Nggih mboten? Iya, terus sing ditonton sapa? Sing nonton sapa? Kewane nonton sampean teko. Oh, menungso teko. Terhina, wis aja dibaleni maneh, bodoh sampean kali. Iki gak maksudnya mateni pasarane. Cuma aku merasa, iki apa nih sing hebat ya Allah. Ajak Pak, kalau bisa ajak datang ya. Makanya jalan-jalan kalau sepeda goes itu manfaatkan. Jangan sepeda goes, menelusur ke kampung-kampung. Ketok oma elek, nemen leren mampir, ngono lho. Itu mulia goes sampean iku. Gak ngapalno dawet lontong gomek ae. Ana sing sepeda goes mboten iki, ana. Ada. Ndak apa-apa. Tapi sing
mulia hasilnya gitu. Oh, dekat sini ada rumah jelas sekali, di masa seperti ini ada rumah kayak begini, masuk kenalan. Nah kalau kita kenalan kan orangnya seneng apa enggak? Sewenang dikenal oleh kita itu Pak, sewenang baleni meneh sepeda wis go beras. No. Sampai mangan lontong sing diapun. Akhirnya kepethuk rondone iku akhirnya sampean. Kalau apal wong-wong ngoten niku soalnya cerita wong-wong. Ini anu Ustaz, ngene mriko wonten bubur enak Ustaz, nggih endi sampean kok apal ae ngono. Ini daerah Prambon Ustaz, ini sore beringin. Dadi sing gruseng-gruseng niku loro kabeh wong-wong. Sampeyan niku naksir lontongnya apa sing dodol ngono aku. Ternyata nek dodol lontong penak tiba sing dodol sing ditargeti wong-wong niku. Wis gak usah dibahas. Yang ketujuh, yang kedelapan, ciri orang mabrur adalah wal masakin, akrab dengan orang-orang miskin. Itu ciri-ciri orang yang haji mabrur. Orang yang akrab dengan orang-orang miskin. Kemudian yang yang keberapa? Yang kesembilan, wabnu sabil. Orang-orang perantauan. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, nanti kalau ada orang-orang merantau di jalan, pedagang-pedagang perantauan yang minim kondisinya, berhenti jenengan, ajak ngobrol jenengan. Ya, kasih sarung, kasih duit, gitu loh Pak. Nanti nek iso sedia sarung untuk teman-teman yang seperti itu, biasanya kadang-kadang kurang perhatian, Pak, nggak usah sampean sholat apa ora, nggak usah takoni ngono. Udah saja Pak, ini buat ganti untuk sholat, sudah itu nasihat sudah. Ini buat ganti untuk sholat. Tapi nek sarung tok kan gak cukup, kasih duit cek seneng gitu loh. Itu Ibnu Sabil dan itu hak mereka. Itu hak mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau orang-orang luar kota ke kita itu kan jual-jual sing kena didol loh Pak. Kadang-kadang jual klitikan, klitik, ora payu sak niki Pak ngoten. Iku telung dino urung mesti nek payu siji. Percaya mboten? Kenapa anak-anak kita sudah gak biasa main begitu? Anak kita sudah main baterai. Nah, gaya saya tak ngoten nah. Remote ngoten niku. Mainannya begitu udah gak laku dan rata-rata penjual-penjual seperti itu dari luar itu yang dimaksud Ibnu Sabil. Orang-orang perantauan dan mereka dalam kondisi darurat. Jelas nih? Jual cuek. Nah, jual cuek nih. Layah. Iku seminggu rong mesti payu sitok. Kenapa? Lang cowek sampean bojone sampean 3 tahun orang tentet. Anjane watu. Gimana? Coba jenengan jual begitu lakunya berapa? Tanya, pernah mikir jenengan? Kalau melihat orang seperti itu mikir enggak jenengan? Nek enggak mikir kan enggak cerdas kula mbek sampean. Wis ketok melok-melok kok enggak iso mikir kula mbek sampean. Itu namanya enggak peka. Jelas? Nah berhenti coba, Pak, dalamnya pundi. Nah kita kasih makan uang 50.000 buat makan siang. Itu Masya Allah, Masya Allah. Ini mabrur. Ini sifat-sifat mabrur. Kemudian wafir rikob kepada budak-budak. Dan ini tidak masuk karena tidak ada di sekitar kita. Kemudian yang ke-10 wa aqamas shalah. Orang-orang mabrur itu menegakkan sholat. Haji mabrur sholatnya miring-miring ora karu-karuan. Ya, terlambat di dalam jamaah, bermalas-malasan ke masjid. Bagaimana disebut mabrur? Ya, dia lebih memilih sholat sendirian. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan sholat sendiri? Bukan tidak boleh, sah, tapi kita bisa dosa karena tidak mendatangi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keberapa tadi? Yang ke-10. Yang ke-11 menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang ke-12, yang ke-13 menepati janji apabila punya janji. Ya. Ditepati janji-janjinya yang dulu belum tertunaikan. Yang dulu belum dilaksanakan. Janji nanti kalau aku sudah jadi pegawai enak, nanti aku akan datangi. Kalau enggak ditagih oleh Allah di akhirat.
Terus sering kali sebelum jadi doakan ya nanti kalau aku sukses, aku akan perhatian dengan aku bantu. Cuma 1 kali 2 kali bantu setelah itu hilang. Itu kebiasaan manusia kan demikian. Baik. Kemudian yang ke-14 was-sabirina fil ba'sa. Sabar di dalam menghadapi kemiskinan. Sabar di dalam menghadapi kemiskinan. Sudahkah kita punya sifat ini? Mabrur itu gak gampang, Pak. Ya. Itu sifat mabrur. Yang keberapa tadi? 13. As-sabirina fil ba'sa. Sabar di dalam kemelaratan. Wadh-dharra, dan sabar ketika dia sakit. Gak berkeluh kesah. Gak ngamuan. Ya. Jadi kalau sakit enggak ngamuan, enggak nesuan. Kadang-kadang bapak-bapak niku nek sakit gak ladeni sing wedok titik ngambek ndak karu-karuan. Ya. Kemudian sabar di dalam musim peperangan. Karena perang itu berat, makanya jangan mengharap-harap perang. Perang itu berat. Terluka, terbunuh. Makanya jangan berharap-harap dengan peperangan. Doakan negeri ini negeri yang aman. Kalau perang benar kita belum tentu siap untuk menghadapi peperangan itu. Kemudian disebutkan oleh Allah, berarti berapa sifat di situ? 14. Yang terakhir tadi apa? Sabar di dalam peperangan. 14 ya. Berarti ada berapa? 15 sifat terkumpul dalam diri seseorang. Masya Allah. Coba dievaluasi dari 15 tadi, berapa sifat yang sudah kita miliki? Berapa kebaikan yang sudah bisa kita tunaikan? Itu baru namanya menata diri dan memperbaiki diri. Bukan cuma tahu, nek tahu akeh tunggale. Oh, ini amal utama, ini tahu. Sudah kita amalkan belum gitu loh. Makanya tolong yang belum sifat-sifat yang belum kita centang, kita sifati dan kita latih. Ayo diri kita memiliki sifat tersebut. Itu yang disebut dengan mabrur. Sehingga kembali kepada persoalan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Orang-orang ini adab kepada Allah adalah memiliki sifat-sifat yang mulia, bentuk dari kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memajang dirinya, tidak menyatukan dirinya sifat-sifat albir, yaitu sifat-sifat mabrur, sifat-sifat orang-orang yang sukses di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji mabrur itu ketauhidan yang sukses, itu akidah yang sukses, itu penghambaan yang sukses, menghasilkan karakter-karakter yang menakjubkan. Coba Pak, kita bisa bayangkan sejenak saja kalau diri kita ini terkumpul 15 sifat tadi. Pripun kira-kira kalau ada seseorang di dalam dirinya itu terkumpul 15 kebaikan. Dia memiliki sifat ini dia punya, sifat ini dia punya. Nanti kalau ditanya seperti Abu Bakar itu, ketika sahabat ditanya, Umar ditanya, siapa yang paling Nabi berkumpul dengan para sahabat. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang hari ini sodako? Abu Bakar. Saya sudah. Itu pagi Nabi mengatakan. Siapa yang hari ini berpuasa? Dia mengatakan. Abu Bakar. Kata Umar, aku tidak pernah bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar. Karena setiap kebaikan yang ditanyakan Nabi, Abu Bakar orangnya. Subhanallah ayol ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Walaupun nama kita tidak pernah dikenal oleh orang-orang di dunia ini, walaupun foto-foto kita tidak dipahami oleh orang, tapi nama-nama kita makmur di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Kita orang-orang yang viral di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang viral di tengah-tengah malaikatnya Allah. Dengan apa? Sifat-sifat mulia, terangkat derajat kita di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ta'al. Labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Kata Jibril,
Allah mengatakan, ya Jibril, ketahuilah aku mencintai si fulan. Aku mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah si fulan ini. Dan sampaikan kepada seluruh malaikat yang di langit untuk mencintai si fulan ini. Saya yakinnya, bila kita bersungguh-sungguh belajar untuk memperbaiki diri, mari kita kumpulkan sifat-sifat mulia ini pada diri kita untuk belajar kembali, mengulang kembali, menata kembali untuk mencapai derajat mabrur haji umroh yang sudah pernah kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa meraih amal-amal yang mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu disampaikan? Ada Ustaz. Nah, Yang pertama, dari sifat hampir yang 15, kenapa iman kepada takdir tidak masuk sementara 5 rukun iman yang lain sudah masuk? Nah. Yang kedua, batasan umur anak yatim itu berapa Ustaz? nah, Kemudian yang ketiga ini yang rawan Ustaz. Dari sekian banyak anak yatim, rata-rata di sini ibunya masih muda semua Ustaz. Artinya umurnya masih kadang 20, 25 gitu, masih muda-muda. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak yatim yang ibunya masih muda, bahkan yang jual lontong seperti disampaikan Ustaz itu masih muda juga. ditolong sekalian. Bagaimana tidak menimbulkan fitnah, bagaimana tidak menimbulkan ini di rumah tangga yang sebenarnya dan sebagainya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab iman, kenapa iman takdir tidak dimasukkan? Sebenarnya ini sudah bagian darinya. Seperti Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tetangganya. Kenapa kok cuma iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir? Kenapa kok dengan iman? Otomatis itu sudah jelas. Karena iman dengan iman 6 itu hukumnya wajib, tidak boleh salah satu ditinggalkan. Cuma kalau kemudian Allah sebutkan hanya 2, kenapa kok sering digandeng iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir? Jaga lisannya. Kan gitu kan? Barang siapa beriman pada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kenapa? Karena ini yang paling berkaitan dengan ucapan. Yang paling berkaitan dengan ucapan. Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, itu paling mendasar dengan ucapan. Orang kalau ngomong apa cara Jawa niku nek cara Surabaya syukur jeplak. Gak mikir. Seperti menuduh itu kan gak mikir dia. Memfitnah itu kan gak mikir dia. Mencaci itu kan gak mikir. Jelas ya? Nah, orang-orang yang berbicara seperti ini itu tanda-tanda dia gak beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dia gak beriman. Demi Allah gak beriman. Yang dimaksud bukan tidak beriman dengan Allahnya, bukan. Tapi tidak beriman dengan sifat-sifat dan keagungan Allah. Sekarang begini. Loh kok bisa Ustaz? Mosok ngomong jelek saja tidak beriman dengan Allah. Bukan beriman tidak ada Allahnya, bukan. Gini loh Pak. Kalau kita duduk, kalau kita ada pertemuan, di situ ada orang yang kita pandang memiliki kedudukan yang mulia dan kita punya rasa segan kepadanya. Wah, ini ngomong sembarangan. Berani betul? Ada ulama kibar satu misal. Ada ulama kibar. Napa ulama kibar nih? Ulama besar. Kita duduk di tengah mereka. Walaupun kita biasanya celometan, walaupun kita biasanya selengean, berani ngomong. Kalau di situ ada orang yang kita segani, berani kita menunjukkan suara yang selengean kepada orang yang kita muliakan? Berani betul? Tidak berani. Kenapa? Segan, tidak mungkin saya ngomong begitu diperdengarkan dengan orang yang kita muliakan. Ini baru manusia loh. Itu baru rasa segan kepada. Terus kalau kita ngomong jelek, bagaimana kita memperdengarkan suara jelek itu kepada Allah Ta'ala? Di mana rasa seganmu kepada Allah? Sakitipun paham ini? Nah itu yang poin pertama. Jawaban pertama, jadi tidak dilibatkannya iman kepada takdir bukan berarti ini dihapus, bukan.
Karena itu sudah otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan umur anak yatim itu sebelum dia bisa mandiri. Sebelum dia bisa mandiri. Ya usia-usia mungkin SMA, di bawah SMA. Kalau mandiri SMA kan mestinya sudah bisa. Berarti harus dilatih di situ. Harus dipandu. Lah ini yang kita butuhkan tuh, orang yang mandu. Orang yang mendemi mas, mestinya harus gini, harus begini gitu. Masya Allah, ini yang sulit untuk diterapkan itu, Pak. Jelas ya? Makanya kasih sayang dan perhatian itu untuk memandu, mendampingi supaya mereka berdiri tegak di atas kedewasaannya. Itu peran yang luar biasa. Itu peran yang luar biasa. Sampun? Nah, gimana? Yang apa ini? Mas Alan jenengan dengan saya pekewu itu gara-gara sampean dhewe sing ngocol. Coba istri kita yang disuruh maju, eman. Sampean sing maju ini soalnya perempuan. Nah, enggak punya kesempatan kan kalau begini. Nah, supaya tidak ada ya, itu makanya istri kita libatkan, jangan kita. Selesai sudah, apa yang terfitnah. Nah, diajak sekalian, enggak apa-apa. Sing penting istri bawa kesiapan, siap untuk perang. Paham ya? Itu. Ajak jalan-jalan sekalian. Gandeng anaknya kena mboke. Ilmu nih sampean ini. Itu caranya begitu supaya nggak fitnah. Istri kita libatkan, selesai sudah. Adik, kamu musuhnya ini wilayahmu ini. Aku yang dukung, lo gitu. Kalau aku dek masalah kiblatnya beda ini. Kiblatnya beda. Kayak dulu ada kakek-kakek, Pak. Ada kakek-kakek nyantuni anak yatim jual makanan di pasar larangan. Datang ke saya gitu. Ustaz, ini kan ada anak yatim, kasihan, saya bantu. Ya kita bantu Pak, kita ikut bantu akhirnya. Nggih monggo, bagus kalau memang bisa. Jarak berapa bulan datang lagi. Ustaz, minta nasihatnya ini. Ini kan ibunya itu kan akrab dengan anak. Ya jelas Pak. Maksudnya sampean piye bulet, aku wis ngerti trik ya wong iki. Gak lidak temen Mbak. Ini kan ada temen timbangannya nolong separuh, ngono iku nolong sing mesisan. Allah, cerdas wong iki cerdas. Jadi tahu langkah-langkahnya tuh, triknya tuh langkahnya pertama apa, yang kedua, pinter wong iki. Terus karepe sampean piye? Nikahi piye? Nggih, karep kula ngoten cek mesisan. Sampean siapa ngono aku. Ya cek ngoten sing rambut kula. Itu kan pikiran sejenak. Ndak masalah, itu hak jenengan, wong laki-laki. Dan dia memang butuh pendamping waktu itu. Ya. Nah, kalau nanti jenengan yang menikahkan, moh nih aku sih nikah moh, duduk kelasku menikahkan. Soalnya burita tak, kalau saya baca ritmenya ini kurang bagus sih orangnya ini. Kali itu akhirnya dinikahkan sama takmir. Ketua takmirnya yang menikahkan. Nah setelah itu jarak 1 minggu. Kajenge kula cerai tak pentung kon kok ngono aku. Nikah 5 dino sing wedok kate dicerai. Kate lha apa sampe. Wong tibake sifate ngeten. Telek lintong sampe niki ngono. Nah, demikian Pak ya. Itu yang bisa. Jadi kalau kita ingin selamat dari fitnah, ya itu istri kita diajak. Ya. Ini wilayahnya istri. Nanti kalau minta nomor kita, kasih nomornya istri. Jangan saya sudah. Ya. Tapi biasanya kalau yang jelek-jelek oke ke istri. Tapi yang cantik-cantik jangan. Saya yang mancing gitu. Ilmu ini bapak-bapak lah nanti. Baik, ada lagi ya? Kalau memang tidak ada, kita ayo silakan. Sedekah paling utama salah satunya adalah yang mau. Ini kadang kerabat itu kalau dikasih sedekah itu biasanya belum jelas. Dan kayak apa namanya juga mau ada apa-apa langsung cara minta sabar apa ini malah kayak
kesannya itu malah kayak mengandalkan ke segala sesuatu gitu. Nah, kayak gitu. Ya tinggal kita aja yang pinter-pinter mensikapi, dan itu memang sudah menjadi bagian sunatullah. Apa sifat tabiat manusia begitu? Itu tabiat. Nah, itu tabiat. Makanya kita pinter-pinter apa? Menata, mengendalikan, mengatur itu tadi. Jelas ya? Nah, sehingga kalimat-kalimat yang kita sampaikan tetap kalimat-kalimat binaan. Pasti begitu, itu pasti. Bahkan itu tabiat. Itu tabiat. Ngapunten sengat. Di musola kami, di masjid dekat rumah kami itu ada bapak-bapak yang setiap subuh itu sedekah makanan kecil untuk anak-anak yang kecil sholat itu. Anak kecil-kecil itu, anak SD itu, kelas 5, kelas 6 sholat. Jadi, itu kasih hadiah sama dia, rutin tiap hari Pak. Jajan 500-an itu. Tapi anak itu jadi apa? Seneng gitu loh. Anak itu seneng. Dan setiap hari ngesek jajan ini jubah ini. Anak cilik yang tinggalin. Semua dikasih itu. Ada 4 anak ya 4 makan. Murah, meriah. Nah, akhirnya apa? Karena tiap hari gitu, anak cilik-cilik masih gak dikai, anak wong iku ngedadalan. Nah, itu tabiat manusia itu. Jelas ya? Tabiat. Nah, tinggal saja satu ya, kita kondisikan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita simak. Kalau memang ternyata orang tersebut atau saudara kita tersebut dan benar-benar dalam keadaan darurat, dia bukan tipe pemalas, dia bukan tipe orang yang menggantung, tapi kan kondisinya yang demikian dan dia sudah bekerja keras namun rezekinya tetap seret, maka kalau itu mengandalkan kita, berbahagialah. Berbahagialah. Kenapa? Anda memiliki kedudukan yang mulia di sana. Nggak usah terbebani. Makanya yang perlu kita tata dalam manajemen hidup nih, Pak. Napa? Bukan masalahnya, tapi mindset pola pikir. Apa? Mindset pola pikir. Ada teman di Sidoarjo itu. Kalau ada teman-teman yang hutang dan dia memang tidak mampu, Pak. Kan Allah menguji manusia itu ada yang mudah cari rezeki, ada yang sampai jungkir balik ya gak apa jenenge? Gak oleh rezeki. Dan dia memang bukan tipe-tipe pemalas, ya serius kerjanya itu. Tapi Allah takdirkan dia seret rezekinya itu. Nah, teman kita yang satu ini kalau minjemi orang seperti ini itu jarang disuruh bayar. Jarang disuruh bayar. Sudah dibebaskan. Setelah itu apa? Nanti kalau ada sesuatu butuh, jangan sungkan-sungkan untuk. Nanti kalau sudah 1 bulan kok gak dengar biaya pinjam ditolak, kenapa kamu gak ke rumah? Begitu. Dolei dia malah. Dolei orang yang pinjam, ya gitu. Jelas ya? Kok gak pinjam kenapa? Kok gak ke rumah kenapa? Sudah cukup tanunya gitu. Nah, itu ditata. Makanya kalau kita lihat dulu saudara kita atau kerabat kita atau orang yang seperti ini, nah itu kira-kira karakternya yang bagaimana. Nah, kalau nanti tipenya tipe gandol dan memanfaatkan nek jare wong Jawa niku dikai ati ngego rempelo lah. Itu harus pinter-pinter. Mana yang paling butuh dan mana yang tidak. Jelas ya? Ada skala prioritas. Kalau itu bisa kita terapkan bagus nanti. Ya kudu tegas ngono iku anjane. Sebab kadang-kadang nek wis kadung ngono iku Mas, kelilipen, seliliten, glegeken sambat terus gitu. Ngerti maksudnya? Ya, kami pun sudah kenyang menghadapi orang seperti ini. Loh nggih, Pak. Kaos kaki sepatu kelasnya sepatu mau loh. Tuku sepatu sambat. Baru kaos kaki separuh hilang. Baru tali ini pedot. Dia sambat kabeh loh ngono kuwi. Nah, cuma kan kita harus yaitu tadi pinter mengatakan. Kenapa? Karena dia juga bagian dari kerabat. Salah ngomong terjadi salah paham. Bagaimana dengan peminta-pinta di jalan? Kita tidak pernah memberi. Apa salah? Juga dengan teman jauh yang sering minta-minta, apa ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Nah, pertama minta-minta di jalan. Karena adanya beberapa kasus yang sudah terungkap. Banyaknya peminta-minta itu jadi profesi yang luar biasa apa?
Peminta-minta ternyata punya rumah besar-besar sekian, punya mobil mewah. Lah yang dimintai malah mobilnya legrek. Karena fakta-fakta di lapangan seperti itu, maka tidak memberi pun tidak masalah, dengan catatan minta maaf. Karena syariat Islam pun, kalau nggak beri nggak apa-apa, tapi minta maaf. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Nggak apa-apa kita nggak memberi. Kita memberi yang sudah jelas saja. Yang kita kenal, yang kita jelas itu jauh lebih baik. Jelas ini? Karena memang kenyataannya banyak kan penipuan-penipuan. Jadi sih nggak tuh sikil, begitu dibongkar sikilnya dibuntel. Ternyata sikilnya ono. Itu kan? Belum lagi yang beberapa waktu yang lalu di Pondok Mutiara itu, istri saya langganan ngasih. Tangannya ngejer, topengin nggak badut, nggak warna cilik ngaten. Subhanallah terungkap akhirnya. Rumahnya di Krian sana. Ditangkap Satpol PP. Nah, ternyata setelah ditangkap di mobil dikejar sama seorang wanita muda. Dikejarnya wanita muda. Katanya, ini bapak saya. Ini sudah beberapa hari nggak pulang, kami cari katanya. Akhirnya wong Satpol PP ya gak bodoh. Cakel pisan akhirnya sing wedok nih, wow. Yes, gampang melok mawon Mbak, tinggi kantor, udah di kantor ayo kita ikut saja. Diajak sekalian. Wah, akhirnya ternyata Pak itu suaminya. Loh gitu loh. Wes ditakoni, wes rumah pundi jenengan. Bulet jenengan nek bulet kami masukkan ke sosial. Ndak pulang jenengan. Nek pulang kami antar. Ndak pulang enggak kami antar. Kenapa? Supaya tahu gitu loh. Ini termasuk apa istilahnya ngaten niku? Profesi atau gimana itu untuk memanfaatkan kejahatan itu. Makanya ngakunya tenggene Prambon, dia diantar mau ke Prambon. Begitu mau nyampe ke daerah Prambon, rumah saya bukan. Wes kita langsung ke Sidoarjo. Oh ndak saya di Krian lho ngono. Masuk Krian. Wes muter nggak jujur langsung Sidoarjo, langsung di sosial. Gemeter deh. Begitu masuk rumah kaget Pak, gede rumahnya Pak. Nah punya anak 7, salah satunya ditempatkan di Pondok Mutiara bagian depan. Ya rumah istimewa lah Pak. Nah dengan adanya peristiwa inilah yang kemudian ulama-ulama kita pun wanti-wanti dalam hal ini. Nah kalau kita khawatir seperti ini maka nggak ngasih nggak masalah tapi minta maaf. Dan kita ngasihnya yang sudah kita kenal. Jelas ya? Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dengan teman jauh yang sering minta-minta, apa ini tidak bertentangan? Ini yang maksudnya minta-minta yang bertentangan atau yang ngasih ya? Kalau dalam hadis kan intinya Pak, intinya orang yang gampang minta-minta itu nggak boleh. Kan dikit minta itu nggak boleh. Hukum. Kenapa Islam datang untuk hifdzul iffah? Hifdzul iffah itu menjaga kehormatan. Makanya ada syariat zakat, syariat sedekah, syariat infak itu dalam rangka menjaga ini. Nah, hifdzul iffah itu ada 2 bentuknya. Satu syariat menikah supaya tidak terjerumus dengan sikap-sikap kebinatangan dengan berzina. Itu menjaga kehormatan satu dengan syariat nikah. Yang kedua, hifdzul iffah menjaga kehormatan itu dengan syariat sedekah, infak dan zakat. Supaya apa? Supaya umat Islam nggak ada yang minta-minta. Gitu loh. Itu syariatnya. Jelas ya? Nah, kemudian dalam hadis Nabi bahwa apabila orang meminta-minta untuk kekayaan, untuk dikumpulkan kekayaan, maka tidak ada khilaf ulama, hukumnya adalah haram. Jelas? Hukumnya adalah haram. Kalau meminta-minta itu dalam rangka untuk apa? Memperkaya diri dan dijadikan profesi, sudah nggak mau ikhtiar lagi. Itu haram hukumnya. Karena haram maka kita tidak boleh membantu dalam masalah ini supaya tidak tercipta perbuatan dosa ini tadi, supaya nggak terlaksana perbuatan dosa ini. Itu poin pertama, hukum meminta-minta. Adapun orang-orang yang meminta-minta karena musibah, longsor, kemudian hancur hartanya,
kelaparan dia, nggak bisa dimakan seperti gunung meletus, rumahnya habis, dia pengungsian, maka dalam kondisi ini meminta hukumnya boleh sesuai dengan kebutuhan. Jelas ya? Maka meminta adalah memberi adalah suatu kewajiban. Jelas ini? Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang betul-betul kondisinya miskin. Nah, ini yang menjadi tahapan kita, makanya miskin masuk zakat, fakir masuk zakat. Nah, itu tujuannya di sana nanti, Pak. Tujuannya di sana. Makanya sehingga sering kali saya sampaikan di dalam manajemen ekonomi, infak sedekah di masjid itu hendaknya diatur sedemikian rupa. Untuk dakwah berapa persen, untuk sosial berapa persen. Itu hendaknya diatur di manajemen. Jadi gak dibangun nih. Untuk apa kita bangun rumah yang istimewa, masjid yang gak karu-karuan, tapi masyarakatnya berantakan. Jelas? Nah, ini nanti perlu didiskusikan lagi, dibicarakan, dimatengi, disolidkan dalam masalah tersebut. Adapun minta-minta sesuatu yang hanya sekedar kepingin, ini bisa jadi makruh, bisa jadi dibenci. Ya, dididik jaluk. Seperti ada sebagian ibu-ibu datang ke rumah teman, kembangi kok apik, jaluk. Iki kok pohon ini kok bagus, aku minta kayak begini, jangan dibiasakan. Walaupun hukumnya tidak masuk ke dalam yang haram. Sebab apa? Nek kadung ini kok jadi kuli nonok kucing, jaluk kucing. Ono manuk aku jaluk manuk ini, kadung jiwa apa? Makanya ada 3 hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, kata Nabi apa? 3 hal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. 1, apa? Menyampaikan isu kila wakola, kila wakol, dikatakan terus mengatakan. Yang kedua, apa yang paling dibenci oleh Nabi? Kasratus soal. Kasratus soal itu banyak meminta-minta, yaitu gampang jaluan. Nah, ngeten. Makanya ini kita dituntut, kalau nanti ada teman kita jenengan punya pohon mangga yang besar, yang banyak, kok jenengan teman, wah iki seger. Lah ngono iku sing duwe aku tuh paham. Oh, kepingin iki lho, beres bungkus ngono. Jadi ojo sampai tamu iku njaluk. Seperti jenengan kasih makan, Masya Allah, ini kesukaan anak saya. Lah sing duwe omahku tuh ngerti ngono kuwi. Ngerti maksudnya? Pas jenengan kasih jajan gitu ya, kue apa, wah Masya Allah seger banget. Ini kesukaan anak saya ini loh. Ngono iku sing duwe omahku tuh ngerti. Oh, bungkus iki. Ngono lho. Paham ya? Kudu peka, ojo sampe njaluk. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada 2. 1 al-jud, yang kedua al-kiram. Dermawan dan murah hati. Itu beda. Bedanya apa? Nabi punya sifat-sifat keduanya. Ini Nabi punya sifat ini. Nabi ini nate dikai wong wedok. Napa ada seorang perempuan menenun kain dengan tangannya sendiri. Diperbagus, dipercantik, diperhalus. Kenapa? Ingin dihadiahkan kepada Nabi dan dia ingin hasil karyanya itu dipakai oleh Nabi. Selesai, ya Rasulullah, aku ingin hadirkan sesuatu yang paling aku ingin senangi. Apa ini? Ini kain selimut untukmu. Aku ingin kau memakainya, ini hasil karyaku sendiri. Nabi karena butuh dipakai, Pak. Nabi keluar, ada orang Ansor. Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya selimut ini. Itu kalau dipakaikan ke tubuhku sangat bagus itu. Iku njaluk ning alus carane, Pak. Paham? Nah, sampean nggih kudu ngono. Iki coba iki nek tak gawe ganteng bal. Kudu ngerti ngono iku, Pak. Iya nek wong rangkepan, nek gak rangkepan kan sampean dedek. Nah, itu sama Nabi. Oh, wong iki seneng dilepas oleh Nabi selimut itu, Pak. Dilepet, dikasihkan sama sahabat, wahai sahabat, kasihkan kepada si fulan. Dia menyenangi selimut yang aku pakai ini. Oleh sahabat yang ngasih, sahabat yang yang dikasih ini dimarahi sama Nabi. Dimarahi sama Nabi. Nah, apa katanya? Nek cara Jawa nih, kowe kok mentolo dengan Nabi. Nabi menerima pemberian itu karena Nabi sedang butuh.
Dan kamu kan tahu, nek Nabi dijaluk itu nggak mungkin nolak. Kamu kok mentolok, kok tega gitu loh. Akhirnya apa? Sahabat yang diberi ini nyampaikan unek-unek. Wallah, demi Allah, aku senang memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi itu bukan untuk aku pakai harianku, enggak. Tapi aku ingin ketika aku mati nanti aku dikasih kain kafan yang dipakai oleh Nabi itu. Ya Allah, akhirnya dikasihkan. Nah setelah dikasihkan benar peristiwanya, orang ini meninggal dan kain kafannya itu adalah kain kafan yang pernah dipakai oleh Nabi, saking cintanya kepada Nabi SAW. Akhirnya yang bagian ngasih tadi iri, andaikan aku yang dikasih kayaknya bagus itu. Masya Allah ini. Jadi kedermawanan itu Pak, kalau yang namanya murah hati, itu apa? Memberi tanpa harus diminta. Itu namanya murah hati. Al-kiram namanya. Nah kalau yang dermawan, al-jud itu dia memberi tanpa pamrih. Tapi wongnya minta dulu. Nah, yang satu tidak. Dia memberi sebelum orang itu. Nah itu yang lebih mulia lagi. Baik, kita membutuhkan orang-orang seperti ini dalam kehidupan ini. Cukup Ibu ya. Nah jadi kalau meminta-minta tadi memang itu tabiat, jangan diberi ya, kecuali memang betul-betul membutuhkan. Dan yang paling tepat, yang paling bagus, yang sudah kita kenal orang-orang yang paling dekat dengan kita, itu yang paling selamat, insya Allah. Saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.